Di luar dugaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan hukuman yang lebih berat serta menggunakan landasan hukum yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang kasus dugaan penodaan agama. Dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Dwi Warso Budi Santiarto memvonis Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara. Dalam putusannya, hakim menjerat Ahok dengan menggunakan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Padahal sebelumnya JPU hanya menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. JPU juga hanya menjerat Ahok dengan pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap golongan tertentu. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga memvonis Ahok untuk ditahan sebagai konsekuensi dari penggunaan pasal 156A KUHP yang menjadi dasar pemberian hukuman. Namun, pihak Ahok memiliki keyakinan yang berbeda dengan putusan Majelis Hakim atas perkara ini. Pihak Ahok memilih menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim yang dinilai tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan. Sebab selama persidangan, pihak Ahok berkeyakinan bahwa Ahok tidak melakukan penodaan agama. Sementara kuasa hukum Ahok, Iwayan Sudirta, mengatakan keputusan Majelis Hakim tersebut dapat dimaklumi, namun tidak bisa diterima. Menurutnya, ia bisa memaklumi karena adanya faktor tekanan yang luar biasa ke pengadilan hingga mempengaruhi putusan hakim atas kasus yang tengah ditanganinya. Dengan pengajuan banding ini, berarti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kasus Ahok ini belum dapat dinyatakan inkrah dan masih akan berlanjut dalam episode persidangan di Pengadilan Tinggi. Nah, seperti apakah kelanjutan dari kasus yang banyak menyedot perhatian publik ini nantinya? Ya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Pemirsa, kasus Ahok pasca vonis, inilah tema dialog kita pada pagi hari ini. Untuk memperbincangkan hal tersebut, kini sudah hadir di studio kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ada Bapak Iwayan Sudirta. Apa kabar Pak Wayan? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pasca sidang vonis kemarin, gelombang dukungan begitu masif, setidaknya itu yang kemudian saya lihat di lini masa di akun sosial media saya. Seluruh yang dunia kemudian, malah. Dan itu juga bisa terlihat dari beberapa artikel yang diberitakan oleh beberapa media mainstream dunia. Yang kemudian ingin diketahui adalah bagaimana suasana batin dari Bapak Ahok dan keluarga pasca vonis. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ahok satu hal, masalah hukum hal yang lain. Kalau Ahok itu orangnya elegan, besar jiwa. Dijadikan tersangka, dia disiplin, nurut. Karena dia bernegara. Walaupun tersangkanya karena tekanan. Jadi terdakwa nurut dia. Kalah pemilihan gubernur, damai-damai saja. Apa yang coba disampaikan dari sikap yang selama ini ditunjukkan oleh Ahok sebetulnya selama masa persidangan, kemudian ketika pemeriksaan dan lain sebagainya, sehingga sampai akhir vonis kemarin konsisten, tetap kooperatif dan lain sebagainya. Karena yang jadi concern bagi Pak Basuki itu hanya satu, melayani masyarakat. Dia jadi pelayan seperti yang dia yakini berdasarkan kitab suci dan keyakinannya pada Tuhan. Dia baru ribut kalau rakyat disakiti, kalau ada korupsi, kalau ada birokrasi yang macam-macam pada rakyat, dia baru ribut. Kalau untuk dirinya sendiri nggak masalah. Dia bilang hidup atau mati itu di tangan Tuhan, nggak ada kejadian tanpa izin Tuhan. Maka termasuk vonis ini pun saya agak ngeri-ngeri juga. Masih bagus dia mau banding. Kalau dia nggak mau banding, lalu dia menjalani hukuman, padahal jelas-jelas tidak bersalah, kan ada peradilan sesat. Membuat ini ngeri adalah karena ada... Ya karena saya tahu persis tidak ada alat bukti yang cukup. Karena sejak awal di penyelidikan tidak pernah ada tersangka.
Karena tidak ada bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 1 butir 14. Sebelum sprindik sudah ditentukan sebagai tersangka gitu ya? Karena ribut, tidak ada bukti-bukti, tanpa sprindik ada tersangka. Padahal fungsi sprindik berdasarkan pasal 1 itu kan, pasal 1 butir 2 adalah mencari bukti-bukti lebih dulu. Kalau ada bukti-bukti sampai terang perkara, baru dicari tersangka. Tersangka itu paling belakang. Ini tersangka dulu, belum ada sprindik. Dari awal ini udah cacat bawaan. Tapi karena tekanan, saya menghormati pengadilan, memahami posisi majelis, tapi saya tidak bisa menerima putusan ini. Kecewa luar biasa. Saya kecewa luar biasa. Karena apa? Loh, kok bisa orang dihukum berdasarkan pasal 156A huruf A? Padahal pasal ini kan muncul karena pasal karet yang bernama pasal 156 KUHP. Campur aduk antara kelompok dan agama. Maka dipisahkan berdasarkan pasal 156A melalui PNPS. Sehingga penodaan terhadap agama dimuat dalam pasal 156A. Kemudian yang lainnya masih di 156. Sekarang kembali dulu ke PNPS. PNPS ini kan judulnya kan pencegahan. Kalau pencegahan maka dimuatlah pasal 1, 2, 3 itu. Orang kalau melanggar sesuatu, termasuk berbicara soal pelanggaran di bidang agama, harus ada peringatan lebih dulu. Siapa yang beri peringatan? Gabungan Menteri Agama, dalam negeri dan Jaksa Agung. Diperingatkan lebih dulu, bukan langsung dipidana. Coba silahkan. Dan juga dijadikan tersangka gitu ya. Apakah mereka memahami ini maksudnya? Karena judulnya adalah pencegahan. Pencegahan pasti peringatan. Nah kalau sekarang jaksa mengatakan pasal 156 huruf A nggak terbukti, bisa jadi setelah pemberitahuan oleh penasihat hukum dalam eksepsinya, kalian ini harus mencegah lebih dulu. Kedua, harus ada unsur kesengajaan dan niat. Betapa beratnya membuktikan ini, karena memang pasal ini digunakan untuk melindungi terutama kaum minoritas. Nah sekarang prakteknya minoritas yang tertindas oleh mayoritas. Kan nggak benar itu. Pak Wayan, pasca sidang vonis Anda menyatakan bahwa keputusan ini dapat dimaklumi tapi tidak bisa diterima. Anda sepertinya kemudian mempertanyakan independensi hakim dalam memutuskan perkara ini. Namun pertanyaannya adalah apakah ketika Anda kemudian meragukan independensi majelis hakim dan Anda memaklumi ini, apakah bisa dimaklumi ketika independensinya diragukan karena memang ada tekanan misalnya? Ya, makanya saya agak hampir nggak pernah menyerang pengadilan. Sangat jarang mengkritisi majelis. Yang saya kritisi itu putusan, agar kita belajar bernegara. Kalau kita mengobrak-abrik wibawa majelis dan pengadilan, ada filsafat hukum yang mengingatkan kepada kita, seburuk-buruknya keadaan politik dan ekonomi di satu negara, jika pengadilannya beserta hakim-hakimnya masih punya wibawa, jika hukumnya masih tegak, bangsa itu punya harapan. Maka saya mencoba menghindari mengkritisi majelis supaya dia tetap independen, tetap menghormati pengadilan. Tapi saya tidak bisa membiarkan putusan yang nggak bagus. Putusan ini yang saya kritisi, bukan majelisnya. Majelis kan manusia juga, punya hati nurani. Kalau dia diberikan ruang cukup untuk berpikir bebas, pasti dia ingin keadilan. Tapi kalau ditekan terus, dan terakhir sampai ada demo berapa ribu itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, didahului dengan demo-demo sebelumnya, yang menyebabkan berkas ini ada, tidak ada bukti permulaan yang itu diakui atau tidak memang mempengaruhi kalau kita hakim, punya kejujuran, harus diakui ada tekanan. Ya Pak Wayan, apakah Anda kemudian melihat ada bukti ataupun kesaksian yang dihadirkan di persidangan yang menguntungkan Pak Ahok, namun kemudian ini dikesampingkan oleh hakim? Sangat Berapa prosentasenya? Tidak dipertimbangkan. Kami kan memiliki sejumlah kesaksian, sekitar 14. 5 saksi dan 9 ahli. Kalau itu dipertimbangkan, kejadiannya akan berbeda. Tapi nggak dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan saksi-saksi dari pihak lawan yang notabene tidak melihat sendiri. Kalau misalnya berargumentasi ada putusan MK, orang yang nggak melihat bisa dijadikan saksi, saya mau tanya,
apa sudah dihapus berdasarkan putusan MK ketentuan pasal 1 KUHP UT 2627 tentang saksi? Masih. Ini nggak dihapus. Karena itu bisa kita lihat dalam contoh lain. Baik. Walaupun MD3 itu merugikan DPD dan MK sudah memutuskan itu harus diperbaiki, selama tidak diperbaiki Undang MD3 tetap berlaku. Baik. KUHP juga sama. Tentang kesaksian KUHP ini tetap berlaku. Baik, di segmen berikutnya kita akan bahas terkait dengan pengenaan dari pasal yang lebih berat dibandingkan kemudian dengan pasal yang dikenakan kepada Ahok di persidangan oleh JPU gitu ya. Kita akan bahas usai jeda, dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon dan kami akan kembali usai jeda.